Malam, yang terhormat Ibu Herunatanti selaku dosen Computer Research in Computer Science. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan penelitian yang berjudul Respon Pasar terhadap Implementasi Aplikasi Mobile Berbasis Augmented Reality dalam Bidang Desain Interior. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agung Prakoso. Dan nama saya Muhammad Faisal Gozi. Nama saya Brian Jordi, saya untuk bagian metodologi. Nama saya Willy Celestio, saya akan mempresentasikan bagian hasil penelitian. Nama saya Muhammad Misbahuddin, saya bagian diskusi dan kesimpulan. Untuk yang pertama yaitu abstrak. Kami mahasiswa Computer Science ingin melakukan penelitian bidang teknologi, yaitu yang berbasis augmented reality. Teknologi ini digunakan untuk menata ruang, mendekor atau mendesain ruangan melalui media layar handphone. Nah, penelitian dilakukan dengan metode survei dengan menyebarkan kuesioner kepada responden. Hasil penelitian berupa data-data statistik dari responden, dan hasil penelitian juga menunjukkan respon pasar yang sangat positif dan banyak dukungan serta masukan dari responden. Serta peneliti akan mempertahankan keunggulannya dan mempertimbangkan masukan dari para responden. Serta menyajikan informasi mengenai respon pasar yang digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya. Dan selanjutnya adalah bab 1 yaitu pendahuluan. Baik, dan saya Muhammad Faisal Gozi akan mempresentasikan tentang bab 1 pendahuluan dan juga bab 2. Di dalam bab 1 pendahuluan ini kita memiliki latar belakang berupa mengapa kita menulis penelitian ini, yaitu tentang teknologi augmented reality ini atau AR yang kita implementasikan dengan desain interior. Karena semakin lama zaman semakin maju dan di berbagai macam industri dibutuhkan perkembangan teknologi yang tentunya juga maju, dan di salah satunya adalah desain interior dengan implementasinya menggunakan AR. Itu ada 3 rumusan masalah yang akan kita bahas di dalam penelitian ini, yaitu tentang bagaimana respon pasar terhadap implementasi AR ini, lalu juga apakah keunggulan yang didapatkan, dan yang ketiga adalah apakah kekurangannya. Sama seperti rumusan masalah, tujuan penelitian, kita juga ingin mendapatkan data-data, menjabarkan dan dijelaskan data-data dari respon yang kita ambil. Lalu yang kedua, kita menjelaskan keunggulan yang sudah kita dapatkan melalui survei, dan yang ketiga kita menjelaskan kekurangan yang tentunya juga kita dapatkan dari survei juga. Dalam manfaat penelitian ini juga bisa didapatkan oleh perusahaan dan peneliti dan juga tentunya para pembaca. Bagi perusahaan, manfaat penelitian ini bisa digunakan sebagai data-data survei atau analisis feedback dalam perusahaannya untuk mengembangkan sebuah produk-produk, baik itu produk interior design maupun produk-produk aplikasi. Lalu juga bagi peneliti, data-data ini bisa digunakan untuk bagaimana ke depannya improvisasi penelitian-penelitian lebih lanjut. Lalu juga para pembaca akan bisa mendapatkan wawasan. Lalu kita bisa lanjut ke bab kedua berupa landasan teori. Dalam ini kita bisa menggunakan 5 jurnal internasional dalam 5 tahun terakhir yang berhubungan dengan augmented reality design interior sebagai referensi penelitian kita. Lalu kelima penelitian tersebut sebagai landasan teori atau referensi penelitian kita memiliki 2 hipotesis. Hipotesis yang pertama yaitu pelaku pasar, customer, seller, dan pemerintah tidak begitu mengenal aplikasi mobile berbasis AR untuk desain interior yang ada di internet, yang ada di pasaran. Jadi mereka tidak begitu peduli, tidak memiliki minat untuk melakukan dekorasi, menata ulang tempat tinggal mereka, gitu kan. Dan mereka tidak tertarik untuk mencoba aplikasi AR desain interior ini. Dan mereka berpikir bahwa aplikasi itu merupakan ide yang sangat buruk, memiliki banyak kekurangan, dan membuat mereka enggan menggunakan aplikasi tersebut. Itu hipotesis yang pertama. Dan hipotesis yang kedua merupakan kebalikan dari hipotesis yang pertama, yaitu pelaku pasar, customer, seller, dan pemerintah itu mengenal aplikasi mobile berbasis AR ini yang ada di internet. Akhirnya mereka peduli, berminat untuk menata, mendekorasikan
desain interior mereka menggunakan aplikasi ini. Dan mereka kerap berpikir, mereka beranggapan bahwa ide ini merupakan ide yang sangat baik dan memiliki banyak keunggulan-keunggulan yang membuat mereka berlangganan aplikasi ini. Dan setelah dari sini kita akan membahas tentang bab 3, yaitu metode penelitian. Dan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, saya Brian Jordi. Di sini mempresentasikan bab 3, yaitu metodologi. Metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah metode survei. Jadi, survei ini terdapat 17 pertanyaan, yaitu 7 pertanyaan data diri dan 10 pertanyaan tanggapan. Nah, survei ini kami menggunakan Google Form yang kami sebar di media online, di grup WhatsApp, di grup Line, dan lain sebagainya. Oke, scroll ke bawah. Nah, jadi selama dibuka kuesioner ini terdapat 127 responden, tetapi kami hanya ngambil 106 responden saja. Oke, scroll ke bawah. Nah, jadi kenapa cuma 106 responden aja? Karena kami sisanya itu keluar dari kriteria desain interest-nya. Jadi selain desain interest-nya itu, kalau beda dari desain interest yang sudah kita buat, kami tidak pakai untuk sebagai penelitiannya. Jadi teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif dan hipotesis analisis korelasional. Nah, ya itu saja untuk metodologi penelitiannya. Dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya itu untuk hasil penelitian akan dijelaskan oleh saya, Willy Celestio. Hasil penelitiannya itu ada 10 pertanyaannya, jadi saya akan jabarkan 10 pertanyaannya. Pertama, seberapa kenal Anda dengan aplikasi mobile berbasis AR? Nah, datanya bisa kita lihat. Tujuannya itu untuk mengukur wawasan responden. Jadi tujuan pertanyaan ini itu untuk mengukur wawasan responden. Berdasarkan data tersebut, kita pastikan bahwa responden itu tidak begitu mengenal aplikasi mobile AR. Lalu pertanyaan yang nomor 2, seberapa sering Anda mendekorasi atau menata ulang ruangan di rumah Anda? Nah, pertanyaan ini bermaksud untuk mengukur besar minat interest responden terhadap kegiatan desain interior. Bisa kita lihat dari data-data tersebut bahwa responden itu memiliki minat yang cukup besar dalam melakukan kegiatan desain interior. Pertanyaan nomor 3 itu, seberapa sering Anda merasa ragu dalam membeli barang-barang furnitur? Data bisa dilihat pada grafik. Nah, pertanyaan ini itu untuk mengukur keraguan responden dalam membeli produk ruangan. Berdasarkan data-data grafik tersebut, dipastikan bahwa angka keraguan responden itu cukup tinggi. Berarti banyak kendala yang dialami oleh responden saat membeli produk. Pertanyaan nomor 4 itu, jelaskan kendala-kendala yang sering muncul saat Anda membeli barang-barang atau furnitur. Nah, karena jawabannya dalam bentuk teks, dia langsung dijawab oleh menggunakan kata-kata oleh responden, maka saya akan jabarkan dalam bentuk list. Nah, kita lihat di sini cuplikan listnya, nggak semua, cuma beberapa doang yang paling atas. Bisa kita lihat. Nah, setelah kami analisa, kami mendapatkan beberapa kendala-kendala yang dialami oleh responden. Nah, yang paling banyak itu 23 suara. Nomor 1, 23 suara, kendala kecocokan. Nomor 2, 20 suara, kendala mencoba-coba. Nomor 3, kendala 16 suara, kendala memasang barang sendiri. Nomor 4, 15 suara, kendala harga. Nomor 5, kendala 14 suara, kendala estetika. Nomor 6, 12 suara, kendala lokasi. Nomor 7, 12 suara, kendala kualitas barang. Nomor 8, 11 suara, kendala kepalsuan. Nomor 9, 9 suara, kendala stok barang. Nomor 10, 9 suara, kendala masalah shipping. Dan nomor 11, 9 kendala, 9 suara, kendalanya itu lain-lain. Produsen, toko, dan retail, dan lain-lain. Lalu pertanyaan nomor 5 itu, saat ingin membeli barang furnitur, apakah Anda mengukur secara pasti lokasi tempat Anda memberikan barang? Data bisa kita lihat pada tabel.
berdasarkan data tersebut itu responden masih kurang peduli ya terhadap mengukur dan mencocokkan dimensi barang. Selanjutnya, pertanyaan nomor 6, faktor-faktor apa saja yang menjadi penentu pembelian barang? Bisa kita lihat grafiknya pada artikel. Pertanyaan ini tujuannya untuk mencari faktor-faktor yang penting untuk membeli barang. Nah, dari grafik tersebut bisa kita lihat yang paling tinggi. Itu ada model dan fittings. Model dan fittings ini sangat cocok jika diaplikasikan ke dalam aplikasi kami yang berbasis augmented reality ini. Lalu pertanyaan nomor 7, setelah membeli barang, seringkah Anda menyesali? Bisa kita lihat pada data pada artikel. Dari data tersebut, walaupun hasilnya sudah cukup baik, namun masih ada situasi di mana pembeli masih merasa menyesal membeli barang. Pertanyaan nomor 8, itu bila ada aplikasi mobile yang memungkinkan Anda memvisualisasikan barang-barang tersebut, apakah Anda tertarik untuk mencobanya? 100% atau 106 dari 106 suara menjawab ya, berarti mereka tertarik untuk mencoba aplikasi tersebut. Selanjutnya, berapa besar ketertarikan responden dalam mencoba aplikasi AR dalam kebutuhan DI? Dan kita lihat di sini, hampir seluruhnya menjawab sangat baik, menunjukkan bahwa solusi yang kami tawarkan itu cocok untuk diterapkan di pasar dan responden sangat ingin menggunakan teknik ini dalam membeli produk desain interior. Terakhir, nomor 10, itu jika Anda menjawab ide baik, jelaskan keunggulannya. Jika ide buruk, jelaskan kekurangannya. Dari sini kita bisa lihat karena ini jawabannya long text ya, jadi tidak bisa dalam bentuk grafik, tapi kami telah menyimpulkan bahwa hampir semua suara itu menjawab ini itu ide yang sangat baik. Oke, di sini kita sampai pada diskusi dan kesimpulan. Dalam penelitian ini, banyak informasi baru yang kami dapatkan dari responden kita atau subjek penelitian kita itu sendiri, yaitu mengenai tentang tanggapan mereka terhadap implementasi dari aplikasi mobile berbasis AR atau augmented reality dalam bidang desain interior ini. Kami telah mengumpulkan, menganalisa, dan juga merangkum data-data hasil dari penelitian yang telah kita teliti, yang mana kita menyimpulkan beberapa poin. Ada 4 poin. Yang pertama itu adalah pelaku pasar seperti customer, seller, dan bahkan otoritas itu tidak mengenal aplikasi mobile berbasis AR untuk desain interior ini. Contohnya seperti View AR yang tersedia di internet. Dalam survei yang kami buat juga menyatakan bahwa mereka merasa peduli dan merasa minatnya untuk mendekor atau menata ulang ruang tempat tinggal mereka itu sendiri. Survei juga menyatakan mereka seringkali ragu dalam membeli furnitur, dekorasi, dan semacamnya, karena mereka takut produknya tidak sesuai dengan yang mereka harapkan. Lanjut poin kedua yaitu pelaku pasar tertarik untuk mencoba aplikasi mobile berbasis AR untuk desain interior yang kami usulkan ini. Dalam hasil survei yang kami buat, mereka berpikir bahwa aplikasi itu adalah ide yang sangat baik dan memiliki banyak keunggulan. Mereka menginginkan perubahan pada sistem penjualan produk-produk ruang yang ada saat ini, yang mana mereka ingin mengatasi kendala-kendala yang mereka hadapi dalam sistem yang sekarang diterapkan oleh aplikasi-aplikasi desain interior. Pada kesimpulan tadi bisa kita lihat hasil akhir dari penelitian ini mirip dengan hipotesis 2 yang telah dirumuskan sebelumnya oleh kami, yang menunjukkan hipotesis tersebut cukup akurat. Selain itu, kita berharap bahwa informasi dan data-data konkret yang tersedia dalam penelitian ini dapat berguna baik untuk masyarakat umum maupun untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Kami berharap penelitian ini dapat dikelola dengan baik dan dipergunakan sebagai bahan pengembangan solusi lainnya. Sekian dari saya. Sekian presentasi dari kami. Mungkin selebihnya daftar pustaka aja. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Selamat malam. Udah.